pengapuran osteoporosis, atau mungkin stroke, saraf kejepit? Ada nggak? Yuk, lakukan satu terapi yang dahsyat. Di mana terapi ini diajarkan dalam kitab. Nama kitabnya adalah Kitab Thariqus Syifa. Di mana kitab ini mengajarkan tentang terapi ini. Terapi ini bisa dijadikan ikhtiar. Pertama, mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Ya, segala yang kotor itu apa? Kotoran syariat, kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan mata. Daki, debu, belek, upil. Nah, itu kotoran syariat. Sedangkan kotoran hakikat, kotoran yang nggak kelihatan mata. Seperti tadi, merinding, mual, muntah. Nah, itu seperti itu. Itu kotoran hakikat. Yang kedua, mengeluarkan segala yang buruk. Yang buruk itu apa? Keburukan yang ada di dalam tubuh kita. Buah daripada keburukan sifat perilaku perbuatan kita. Contoh, habis makan, tidur. Sifat buruk nggak? Perbuatan buruk nggak? Sehingga muncul kolesterol. Insya Allah kolesterol pun bisa jadi jalan sembuhnya. Contoh, orang yang sifatnya buruk, hobinya marah-marah, sehingga apa? Muncul penyakit tekanan darah tinggi. Insya Allah tekanan darah tinggi sembuh, teman-teman. Atau mungkin orang yang suka baperan, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, sehingga apa? Muncul yang namanya darah rendah. Insya Allah darah rendah juga sembuh. Atau mungkin orang-orang yang punya sifat serakah, sehingga muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Insya Allah gatal-gatal dalam tubuhnya, insya Allah sembuh. Atau mungkin orang-orang yang memutus silaturahim, sehingga muncul stroke dalam tubuhnya. Insya Allah stroke-nya juga sembuh. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Yang tidak baik dalam tubuh kita itu apa? Contoh, kita lagi makan. Makanan kita ada kimianya, ada pengawetnya, ada zat-zat berbahaya. Sehingga lama-kelamaan muncul seperti usus buntu, batu ginjal, batu empedu, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa jadi jalan sembuhnya, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Kemudian, yang keempat. Yang keempat itu segala yang mengganggu. Segala yang mengganggu itu apa? Contoh. Contoh, teman-teman. Habis wudhu kentut, keganggu nggak? Keganggu kan? Lupa rokaat, keganggu nggak? Keganggu. Kemudian datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati, dengar suara burung aja takut, seperti orang anxiety, keganggu nggak hidupnya? Keganggu kan? Insya Allah gangguan kecemasan pun sembuh, teman-teman. Yang ke-6 dan yang kelima dan yang ke-6, yaitu segala asbab sakit dan penyakit. Nggak usah ditanya apapun penyakitnya. Segala itu semua penyakit dan penyebabnya bisa diikhtiarkan dengan terapi ini. Nggak usah ditanya, mau mata minus kayak, mau asam lambung kayak, mau paru-paru basah, mau iritasi apapun. Praktekin terapinya, sok lihat perubahannya. Jadi jangan dulu banyak bertanya kalau belum mempraktekkan. Kalau sudah mempraktekkan, buktikan efeknya. Buktikan pengaruh baiknya. Kemudian, terapi ini bisa diikhtiarkan untuk apa? Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Maksudnya sempurna kembali itu apa? Yang punya asam urat, rematik, kemudian radang sendi, encok, osteoporosis, pengapuran, saraf kejepit, stroke. Insya Allah sempurna kembali, teman-teman. Atau yang mungkin lambungnya iritasi, jantungnya bocor, paru-parunya basah, paru-parunya infeksi, mungkin ada sumbatan di hidung, ada sumbatan di kepala. Ikhtiarkan terapi ini, insya Allah atas izin Allah sembuh. Mau nggak terapinya? Mudah sekali terapinya. Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Mudah sekali terapinya. Mau terapinya? Tapi dipraktekin. Nanti kalau udah dipraktekin, lihat perubahannya. Lihat. Ya, lihat. Oh, ya. Yeah. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi saja. Ya, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi. Kalau lagi nggak mandi, nggak bisa. Meskipun tetap bisa, tapi pengaruhnya nggak sedahsyat atau nggak semaksimal kalau kita lagi mandi. Jadi, silakan teman-teman setiap kali mandi, lakukan terapi ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, persiapkan dulu wadahnya untuk kita mandi. Ember boleh, baskom boleh, bak mandi boleh. Yang kedua, pastikan air yang baru ngalir atau air yang baru ngambil dari gayung. Ya, pastikan. Yang ketiga, bagi teman-teman yang punya garam Himalaya, silakan bisa ditambah garam Himalaya. Atau mungkin kalau nggak ada garam Himalaya, silakan bisa pakai garam kasar
garam krosok atau garam kotak. Garam dapur yang bercap yodium putih bersih glowing itu bukan garam, melainkan kimia. Ya, terus pesan saya, jangan beli garam rukiah. Ya, wahai orang Islam, jangan mau membeli garam rukiah. Kenapa? Maaf saya katakan, orang yang membeli garam rukiah adalah orang yang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Ya, orang yang beli garam rukiah itu orang bodoh. Karena nggak ada satupun ulama yang jualan garam rukiah, nggak ada. Jika ada ustadz, ada ustazah, ada kiai, ada gus, siapapun gelarnya, menjual garam rukiah, dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Ulama boleh berbisnis apapun, silakan. Jangan sampai mentang-mentang ulama menjual agama. Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu. Dia jual garam apa jual agama? Dia jual garam apa jual doa? Dia jual garam apa jual ayat-ayat Allah? Minyak wangi 1 botol 50.000 dikasih nama rukiah jadi jutaan. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Hanya orang bodoh, teman-teman. Makanya jangan mau dengan produk-produk seperti itu. Ya, begitupun madu. Sob, teman-teman ditawarkan 2 madu, misal. Ya, ini madu rukiah, ini madu biasa. Sob, teman-teman akan beli yang mana? Rukiah. Kenapa? Ada label agama. Sob, makanya jangan mau beli-beli produk kayak gitu. Bukan ulama yang berbisnis seperti itu, melainkan pedagang agama. Makanya jangan percaya dengan produk-produk kayak gitu. Oke? Begitupun make up ijazah dan lain sebagainya. Jangan dipercaya produk-produk seperti itu. Itu pedagang agama, bukan ulama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Makanya silakan teman-teman cari garam kasar, cari garam krosok, beli sendiri di pasar. Silakan. 1 kilo paling 8.000, 6.000. Yang wilayahnya jauh dari pantai paling 12.000. Ya, jadi pastikan garam sendiri, beli sendiri di pasar. Jangan mau diiming-imingi oleh pedagang agama, garam rukiah, bisa bikin ini, itu, dan lain sebagainya. Bohong semuanya, teman-teman. Karena ada satu tindakan yang dilakukan oleh salah seorang netizen, mendatangi garam rukiah yang viral di TikTok. Bahkan sampai apa? Memfitnah ulama kita. Syekh Ali Jaber sebagai apa? Sebagai foto profilnya. Nauzubillah, teman-teman. Ternyata pemiliknya non-muslim. Apa nggak dibodohin yang beli? Pemiliknya non-muslim. Kok pada dibeli? Tuh. Ya, makanya jangan jadi umat muslim yang bodoh. Mau dibodohi dengan produk-produk kayak gitu. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan ya. Makanya silakan beli sendiri garamnya di pasar. Silakan beli sendiri garamnya di warung. Beli 1 kilo paling 8.000. Dah. Berapa banyak garamnya? Cukup 1 sendok saja. Ya, cukup 1 sendok saja garamnya. Oke? Kemudian aduk air itu. Aduknya dengan tangan. Kanan-kanan boleh, tangan kiri boleh. Namun ada ilmunya. Cara ngaduknya itu ke kiri. Ya, cara ngaduknya itu ke kiri. Ke kiri itu kemana? Berlawanan arah jarum jam. Kenapa harus diaduk ke kiri? Karena kiri adalah putaran akhirat, kiri adalah putaran semesta, kiri adalah putaran hakikat dan kekuatan itu sendiri. Kalau ke kanan itu putaran dunia, sebagaimana jarum jam memutarnya ke kanan. Sedangkan kiri adalah putaran akhirat, sebagaimana putaran orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia putarannya ke kiri. Alam semesta putarannya ke kiri. Sok teman-teman buktikan yang rumahnya dekat dengan sungai, rumahnya dekat dengan laut, atau mungkin dekat dengan selokan. Air ketika membentuk pusaran secara alami, pusaran itu akan berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, perhatikan. Atau teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafelnya, penuhi air. Ambil penutupnya. Air itu akan berkurang. Semakin habis akan membentuk pusaran. Dan pusarannya ke kiri. Sok kalau nggak percaya, buktikan. Yang masih belum percaya lagi, silakan teman-teman lihat balap sepeda, balap MotoGP, Formula One, balap lari, balap apapun yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang putaran sirkuit balapan ke kanan, itu nggak ada. Kenapa? Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, bisa bikin orangnya mati. Ya, kalau nggak percaya buktiin lagi deh. Jogging keliling rumah, nggak usah keliling lapangan, kegedean. Keliling rumah aja. Mutarnya ke kanan, 3 putaran aja. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Sok buktiin. Inilah dahsyatnya kita aduk ke kiri. Ya, makanya silakan diaduk. Berapa kali nggak usah dihitung. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Kemudian, air yang sudah tercampur dengan garam itu, ambil 1 gayung.
Lalu dibawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air yang digayung itu. Apa doanya? Yang pertama disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian bacakan Al-Fatihah 1 kali, bacakan ayat kursi 1 kali. Kalau nggak hafal, kalau nggak bisa, cukup Al-Fatihah saja. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Jadikan air ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Kemudian bacakan Al-Fatihah sekali, tiupkan. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, mendoakan air itu ditiup. Setelah itu, air yang sudah didoakan, campurkan lagi di wadah yang tadi. Lalu baru kita lakukan mandi. Cara mandinya bagaimana? 1, adabnya mandi dalam agama kita, perhatikan. Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Jangan berdiri. Meskipun kita berada di ruangan tertutup, kita terbebas dari pandangan manusia, namun tidak terbebas dari pandangan makhluk gaib. Itulah indahnya agama kita. Maka silakan praktekin. Lalu apa? Guyur dulu atau siram kaki kanan dari bawah. Siram kaki kiri dari bawah. Kemudian siram pundak kita. Siram pundak kita yang kiri. Pertama yang kanan dulu ya, kedua yang kiri. Lalu siram kepala kita. Pastikan semuanya basah. Kalau semuanya sudah basah, lakukanlah terapi. Bagaimana terapinya? Sederhana dan mudah sekali. Cukup kita usap kepala kita, pijet-pijet kepala kita, usapkan tangan dan telapak tangan kita ke seluruh tubuh kita. Usahakan jangan ada 1 titik pun bagian yang terlewatkan. Semuanya usahakan terkena telapak tangan dan jari jemari. Usap semuanya, dari mulai lubang celah mata, lubang telinga, sampai ke daun-daunnya. Masukin ke lubang hidung, masukin ke mulut, usap sampai ke bawah. Bahkan jika Anda stroke, usap tangan yang stroke-nya. Ya, tangan yang stroke usahakan menyentuh bagian tubuh yang lain. Penyakitnya apapun, usap dengan telapak tangan dan jari jemari. Bahkan kalau saraf kejepit, dalam kitab itu diajarkan. Sayangnya saya nggak bawa kitabnya ya. Posisi seperti gerakan sholat, seperti ruku. Usap pinggangnya sampai ke bawah, sampai kaki tangan kita menyentuh tumit dan telapak kaki. Praktekin. Nanti jangan kaget. Setelah semua badan kita diusap dengan telapak tangan dan jari jemari, akan merasakan kedinginan yang dahsyat. Badan langsung menggigil, ada yang seperti itu. Ada yang hanya sebatas dingin, ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang seketika langsung muntah. Ada juga yang seketika langsung diare di tempat. Ada teman-teman. Itu semua tergantung dari penyakitnya masing-masing dan perjalanan hidupnya masing-masing. Seperti itu ya, tinggal diusap aja badannya, seketika langsung kedinginan. Namun tidak sedikit ada juga setelah diusap, justru malah merasakan hangat. Apa sih bedanya yang merasakan dingin, yang merasakan hangat? Yang merasakan dingin, tanda Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Itu kalau yang merasakan dingin. Kalau yang merasakan hangat, peredaran darah dan oksigen lancar. Sehingga apa? Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulangnya. Sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya sempurna kembali teman-teman. Nah, setelah diusap semuanya, baru kita pakai sabun. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih hanya mengusap tubuh, seketika bisa langsung kedinginan atau hangat? Kenapa sih hanya dengan mengusap tubuh memiliki manfaat yang begitu dahsyat, sangat luar biasa teman-teman? Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ciptakan tubuh manusia bukan sembarangan. Allah ciptakan tubuh manusia dengan karunia yang sangat hebat, luar biasa. Di mana tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri, mampu mengobati, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan tubuh manusia, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan garis, memisahkan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Di mana garis kepala sampai garis kaki jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Kemudian diusap dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Telapak tangan dan jari jemari kita dipenuhi pula dengan garis. Apakah garis ini kebetulan? Tidak teman-teman. Lihat jari kita penuh dengan garis, namanya ruas jari. Jika kita hitung setiap ruasnya, jumlahnya ada berapa? Ada 33 titik. Sebagaimana 33 kalimat tasbih teman-teman. Dan lihat telapak tangan kita, ada garisnya. Membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1.
Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 1881 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah kebetulan? Tidak, teman-teman. Dan lihat jari jemari kita. Membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99. Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, maka jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Silakan dipraktekin teman-teman. Ya, silakan dipraktekin. Akan merasakan kedinginan, keluar penyakit-penyakitnya. Akan merasakan hangat, sempurna kembali struktur jaringan tulangnya, sendinya, organ tubuhnya. Nanti setelah diusap semuanya, baru pakai sabun. Ya, baru pakai sabun. Pakai sampo, silakan seperti mandi biasa, pakai sabun, pakai sampo. Setelah itu dibilas sampai bersih. Setelah dibilas pakai bersih, keringkan dengan handuk, segera pakai pakaian. Ya, nanti setelah memakai pakaian, jangan kaget kalau tiba-tiba badannya kembali demam. Tiba-tiba demam, kepala pusing, muntah, mual, diare, badan pegel-pegel. Jangan kaget. Kenapa sih hanya dengan terapi mandi bisa berdampak sedahsyat itu? Kenapa bisa merasakan pusing, merasakan mual, merasakan muntah? Karena itu adalah fase pembersihan. Bukan penyakit, itu adalah fase pembersihan. Dikeluarkannya segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib dalam diri kita. Keluar semuanya teman-teman. Coba kita renungkan. Kita punya baju nih. Baju yang kita pakai, baju kita kotor. Apalagi terkena najis. Boleh nggak baju yang kotor terkena najis kita pakai untuk sholat? Boleh nggak? Boleh nggak baju ini kita pakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Padahal bajunya kotor. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena sholat harus pakai baju yang bersih. Sehingga baju yang kotor harus dicuci dulu. Ingat, baju mau dipakai sholat dipastikan harus bersih. Yang jadi pertanyaan, apa kabar diri kita yang setiap hari ngotorin diri dengan dosa? Yang setiap hari melumuri diri dengan dosa, dengan kesalahan, perilaku, perbuatan yang tidak baik. Sedangkan kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Apakah kita nggak dibersihin dulu? Kita pasti juga akan dibersihkan dulu teman-teman. Sebagaimana pakaian dibersihkan, direndam dulu, kita merasakan kedinginan, dikucek, disikat, dikebrok, kita merasakan badan yang pegel-pegel, dibilas, diputer-puter, kepala sampai pusing, diperes sampai diare, diperes sampai muntah-muntah. Kita merasakan dipanasin, dianginin, dijemur, setelah itu disetrika, merasakan demam yang luar biasa. Itu gambaran pembersihan sebagaimana baju dibersihkan. Makanya jangan kaget setelah terapi ini langsung merasakan demam, badan lemes, ada juga yang diare. Namun gak usah khawatir, itu hanya berfase 3 jam. Ya, ada juga yang lebih, tergantung dari perjalanan hidupnya masing-masing, tergantung dari penyakitnya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Namun lihat, setelah fase itu berkurang, demamnya berkurang, lihat, akan muncul ketenangan dalam hati, ketentraman dalam jiwa, bahkan ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasa bahagia itu membuat ibadah jadi makin nikmat. Ibadah jadi makin khusyuk, doa jadi makin nikmat. Sehingga Pak, tidak sedikit setelah terapi mandi, begitu sholat, baru takbir langsung nangis, ingat dengan dosa. Sob, dari ketenangan hati, kebahagiaan hati membuat tenang pikiran. Ibadah jadi nikmat, ibadah jadi rajin. Sehingga apa? Muncul solusi-solusi dari masalah kehidupan. Muncul jalan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Sob, saya tanya, hanya kepada yang sudah pernah praktek. Saya tanya yang sudah pernah praktek terapi ini. Setelah teman-teman melakukan terapi ini, demam nggak teman-teman? Lemes nggak teman-teman? Mual nggak? Pusing nggak? Saya tanya yang sudah pernah praktek, langsung lemes nggak badannya? Yang sudah pernah praktek, langsung demam nggak badannya? Sok teman-teman, yang sudah praktek aja yang saya tanya. Ada nggak di sini yang udah pernah praktek? Ada, langsung lemes nggak badannya? Langsung lemes. Sok. Demam, pusing, gitu kan? Ada juga yang diare. Sok. Salam kenal. Ya. Lihat, saya tanya teman-teman. Setelah teman-teman mempraktekkan terapi ini, sok.
Muncul nggak ketenangan dalam hati? Muncul nggak kebahagiaan? Muncul nggak ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Muncul nggak pikiran yang makin tenang? Solusi masalah datang, penyakit makin berkurang. Muncul nggak ibadah yang makin nikmat? Sab, teman-teman. Makanya dahsyat terapi ini tuh. Ya, air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa, 33 kalimat tasbih, 99 asmaul husna, lafaz Allah dipadukan jadi satu. Dahsyatnya luar biasa. Praktekin terapinya. Praktekin terapinya. Ya. Ada, selepas itu sehat, hilang sakit perut dan pikiran tenang. Alhamdulillah. Silakan dipraktekin teman-teman. Bahkan ketika kita ingin melakukan kesalahan, ada rem. Astagfirullahaladzim. Ketika kita ingin berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Muncul ketenangan, ketenangan, ketenangan. Sehingga apa? Terwujudlah solusi sehat lahir batin. Praktekin. Bukan hanya badan yang sehat dari penyakit. Bukan hanya badan yang merasakan nikmat. Ruhani kita pun merasakan nikmat, teman-teman. Ya. Seperti itu ya. Kemudian, kapan mandinya? Mandinya kapan aja boleh. Jam berapapun boleh. Namun usahakan jangan mandi di waktu yang tidak dianjurkan untuk mandi. Kapan waktu yang tidak dianjurkan? Dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Maka jangan mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Kenapa? Dilarang. Medis juga melarangnya. Karena terbukti di jam itu imun tubuh sedang lemah. Pressure tubuh sedang naik. Pori-pori terbuka. Ya, pori-pori terbuka. Sehingga kalau kita paksakan mandi, ibarat kata gelas panas dikasih air dingin. Gelas aja bisa pecah. Makanya tidak sedikit orang yang mandi di jam itu bertumbangan di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, bahkan tidak sedikit berujung pada kematian. Ya, karena secara medis bisa dijelaskan, bisa jadi serangan jantung, gagal jantung, masuk angin duduk, paru-paru basah, asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Maka usahakan jangan mandi di jam itu. Kalaupun terpaksa mandi, karena baru pulang kerja dan lain sebagainya, silakan pastikan dulu badan kita siap mandi. Bagaimana cara mengetahui badan kita siap mandi? Yuk, tinggal duduk di kursi. Anggap aja ini lantai. Anggap aja ini keramik. Telapak tangan kita nempel di lantai. Ya, telapak tangan kita nempel di keramik. Telapak tangan lagi, telapak kaki nempel di lantai, nempel di keramik. Kita angkat 1 senti di atas lantai. Ya. Selama 1 menit, biarkan usap lantainya. Kalau lantainya basah jangan mandi. Kalau lantainya ngembun jangan mandi. Tapi kalau lantainya kering silakan mandi. Nah, itu cara untuk kita mengetahui imun tubuh kita atau badan kita udah siap mandi atau belum. Caranya kayak gitu ya. Kita duduk di kursi, ya, kita duduk di kursi, kaki kita tempelkan di lantai atau di keramik. Kemudian angkat 1 senti di atas lantai. Biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit usap lantainya. Kalau lantainya basah jangan mandi. Kalau lantainya ngembun jangan mandi. Karena itu tanda pressure tubuh kita masih tinggi. Oke? Seperti itu ya. Silakan lakukan terapi mandi ini. Jam berapapun boleh. Jam berapapun boleh. Silakan. Hari apapun boleh. Setiap hari boleh. Silakan. Nanti jangan kaget. Karena apa? Setelah terapi mandi ini, setelah terapi mandi, itu nanti teman-teman akan merasakan badan yang seperti orang demam tapi bukan demam. Hawa panas tapi bukan panas. Ibarat kata tungku api dikasih air. Lama-kelamaan akan mengeluarkan hawa panas. Nah, nanti tubuh kita akan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam tubuh kita ada api amarah. Api kebencian. Api dendam. Api benci. Kok jadi kayak lagu? Kemudian ada juga hasad, hasut, iri, dan lain sebagainya. Sehingga Pak, ketika disiram sekali akan merasakan seperti energi panas gitu. Tungku api sekali disiram kan nggak langsung padam. Ya, keluar uap, keluar asap gitu kan. Nanti kalau sering disiram, energi panas itu, apinya itu akan padam. Baranya akan padam. Sehingga nyaman dalam tubuh kita. Nah, makanya nanti efeknya Pak, jangan kaget kalau tiba-tiba di kulit jadi kering. Jangan kaget kalau tiba-tiba di kulit jadi kaku. Jangan kaget. Karena apalagi jika ada orang-orang yang kulitnya sensitif, nanti bisa muncul iritasi. Jangan kaget teman-teman, ya, jangan kaget. Nah, fase itu hanya sementara saja kok. Fase itu hanya sementara aja. So, teman-teman, setelah melakukan terapi mandi, kulitnya kering nggak? Kulitnya kering nggak teman-teman? Bacanya 3 surat kul huwallahu, kul falaq, kun nas. Ya, seperti itu ya.
kulitnya kering teman-teman. Di kulit kering, di kulit nggak nyaman, di kulit jadi kaku-kaku. Maka saran saya, setelah terapi mandi, usahakan pakai lotion. Ya, usahakan pakai lotion. Atau pakai hand body, usahakan dipakai tuh lotion atau hand body. Yang teman-teman punya aja yang ada di rumah, tinggal diusap ke seluruh tubuh. Nanti kulit jadi nyaman, ya kulit jadi apa namanya? Lembab, ya kulit kering kayak kelihatan tua. Itu di awal saja, di awal saja. Nanti setelahnya justru malah nyaman banget. Maka saran saya selepas mandi supaya kulitnya nggak kering pakai lotion atau pakai hand body. Terus hindari mandinya pakai air hangat. Mandi air hangat itu bagus, apalagi kalau kita lagi capek. Lagi capek, kalau kita lagi gak enak badan, mandi air hangat itu bagus. Yang nggak bagus itu kecanduan air hangat. Itu nggak bagus teman-teman. Dari kecil mandinya air hangat terus. Sekalinya mandi air dingin masuk angin. Ada nggak yang punya kebiasaan kayak gitu? Ada nggak yang punya kebiasaan kayak gitu? Mandinya air hangat mulu. Sehingga sekalinya mandi air dingin masuk angin. Hati-hati teman-teman. Orang yang punya kecanduan mandi air hangat, ya, orang yang punya kecanduan mandi air hangat, secara otomatis teman-teman punya masalah pada asam lambung. Sok, saya tanya, yang mandinya air hangat terus, teman-teman punya masalah asam lambung nggak? Yang mandinya air hangat terus, teman-teman punya masalah asam lambung nggak? Yang mandinya air hangat terus, saya tanya, teman-teman punya masalah tentang darah nggak? Darah rendah atau darah tinggi? Ada masalah nggak? Mari silakan. Ya silakan. Praktekin terapinya. Dahsyatnya luar biasa. Jangan lupa setelah mandi pakai lotion atau pakai hand body. Laki-laki juga boleh, nggak apa-apa, supaya di kulit nggak kering-kering amat. Ya, karena ada hawa panas yang keluar dari tubuh kita. Itulah buah daripada sifat perilaku perbuatan kita. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah, itu memakai apa? Memakai minyak Arab. Teman-teman silakan kalau habis mandi pakai minyak Arab. Ya, pakai minyak Arab. Kenapa sih pakai minyak Arab? Karena minyak Arab memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan secara medis juga. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita mandi bersih, sebelum pakai sabun, air 1 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab. Kemudian diaduk sampai rata. Diguyurkan di kepala. Tinggal kita basuh badan kita, usap wajah kita, pijat-pijat rambut kita. Kenapa? Ketika kita memijat kepala kita, efek daripada air minyak Arab itu bisa membantu bagi teman-teman yang punya masalah ketombe, kutu rambut, rambut rontok. Insya Allah teratasi teman-teman. Atau ketika kita usapkan ke wajah, bagi teman-teman yang punya masalah jerawat, komedo, flek hitam, insya Allah teratasi teman-teman. Atau bagi teman-teman yang punya masalah bau badan, kulit kering, gatal-gatal, luka nggak sembuh-sembuh, silakan tinggal diusap aja di bagian tubuhnya. Insya Allah teman-teman bisa jadi jalan sembuhnya. Bahkan jenis minyak ini sampai detik ini menjadi minyak yang sangat digandrungi oleh perempuan Timur Tengah. Kenapa? Karena minyak ini bisa dijadikan ikhtiar bagi teman-teman perempuan khususnya ya, yang punya masalah keputihan, bau, gatel, aroma tidak sedap setelah datang bulan. Nah itu punya masalah seperti itu, silakan bisa diikhtiarkan. Caranya bagaimana? Air setengah gayung, dikasih 3 tetes, diaduk sampai rata, dielap dari depan ke belakang. Bagaimana cara ngelapnya? Diajarkan oleh Siti Aisyah, pakai kain atau pakai handuk kecil, dicelupin, dielap dengan 3 jari, jari tengah tonjolin. Elap dari depan ke belakang. Peres kainnya, celupin lagi. Elap lagi dari depan ke belakang. Peres kainnya, celupin lagi. Lakukan berulang-ulang 7-9 kali. Silakan dipraktekin. Dek, mati. Ya, 7-9 kali. Silakan dipraktekin. Nah, bahkan bisa diikhtiarkan bagi teman-teman yang punya masalah kurang. Nah, itu bisa. Bahkan dalam kitab disebutkan lagi bagi teman-teman yang mungkin pernikahannya sudah tidak, usia pernikahannya sudah lama, usianya sudah tua. Lakukan. 1 telapak tangan, olesin 1 minyak tersebut, digosok, usap ke tubuh kita, pakai sebelum tidur, pakai sebelum dinas dengan pasangan. Nanti teman-teman akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru. Ya, silakan teman-teman. Ya di luar toh, ya doanya di luar, masa doanya di dalam. Belinya di mana minyak Arab itu? Saya doakan semoga semua yang ada di room ini semuanya bisa umroh, semuanya bisa haji. Semoga ketika teman-teman umroh, teman-teman bisa berkunjung ke Bukit Taif. Ya, supaya teman-teman bisa melihat proses pembuatannya.
proses melihat pabriknya. Semoga teman-teman bisa umroh semuanya ke Tanah Suci, bisa berkunjung ke Taif. Atau mungkin ada saudara yang sedang umroh, silakan bisa nitip ke mereka. Ya, bisa nitip ke mereka. Ya, karena di pelataran masjid banyak yang menjualnya. Kalau yang pengen beli langsung di tempatnya, ada di Bukit Taif. Seperti itu ya. Silakan. Adapun ciri apa di Indonesia juga banyak yang asli. Di Indonesia juga banyak yang asli. Silakan bisa cari di toko parfum, bisa cari di toko-toko yang langganan teman-teman, di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Silakan teman-teman cari minyak Arab namanya Misik Toharoh. Silakan teman-teman bisa cari di daerah teman-teman, di kota teman-teman, di toko parfum langganan. Silakan, nama minyaknya Misik Toharoh. Namun pastikan minyak yang teman-teman beli adalah asli dan murni. Yang asli itu seperti apa? Warnanya putih. Itu kalau yang asli. Kalau yang warnanya pink, warnanya hijau, itu boleh juga untuk mandi, namun tidak sebagaimana yang diajarkan. Ya, itu hanya minyak apa namanya itu? Misik taher. Beda teman-teman. Ini misik toharoh, minyak untuk bersuci. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya bisa umroh, bisa memiliki minyak ini. Terus pastikan yang teman-teman beli itu yang kental dan lengket. Ya, itu yang asli. Yang murni itu kental dan lengket. Ya, udah ada gambaran belum? Putih, kental, dan lengket. Bukan bening ya, bukan bening ya. Makanya nanti teman-teman bisa cari di toko parfum. Nanti kalau mau beli sebelum dibayar, pastikan parfumnya seperti ini teman-teman. Cari di toko parfum di daerah teman-teman, di kota teman-teman ya. Ciri-ciri parfumnya kayak gini, warnanya putih ya. Kemudian teksturnya kental. Kentalnya kayak gini teman-teman. Jangan sampai salah beli ya. Cari di toko parfum terdekat. Kalau diangkat langsung netes, kemungkinan besar itu campuran. Namun kalau netesnya lama seperti ini, nah ini asli. Ya. Kemudian dioles di telapak tangan. Gosokkan di telapak tangan. Kalau lengket itu asli. Kalau licin itu campuran. Ya, silakan teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat, di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Silakan. Putih, kental, dan lengket. Aromanya sangat harum sekali. Lembut sekali aromanya. 98% perempuan mencium aroma ini suka. Ya, karena aromanya lembut banget. Nama minyaknya namanya Misik Toharoh. Ya, Misik Toharoh. Dengan Misik Toharoh, muka dan badan jadi lembut. Masya Allah. Iya, memang Misik Toharoh itu, ya teman-teman bisa browsing deh. Apa sih manfaat Misik Toharoh? Ya, teman-teman bisa browsing. Ya, atau teman-teman yang ingin memiliki produknya langsung, ya, sok. Kami ada produknya, silakan teman-teman bisa diklik keranjangnya, silakan. Muncul nggak teman-teman? Yang ingin memiliki produknya langsung silakan. Murah kok, kalau di sana itu sekitar sekitar 10 real. 10 real itu sekitar 40 ribuan lah. Ya, kurang lebih sekitar 40 ribuan. Sekarang iya kurang lebih sekitar 40 ribuan. 10 real. Ya silakan. Muncul nggak teman-teman? Misik Toharoh di rambut lembut banget. Betul. Bahkan yang biasa pakai conditioner, sok bisa jadi penggantinya. Yang rambutnya pecah-pecah, rambutnya bercabang, rambutnya kering, sok pakai teman-teman. Muncul nggak teman-teman? Muncul nggak? Nih. Saya munculkan ya. Saya munculkan. Muncul nggak teman-teman?